Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, selamat datang kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan dan menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan. Pembahasan kali ini meliputi 1. Unsur-unsur pembentuk iklan, 2. Penyimpulan maksud suatu iklan, 3. Menceritakan kembali teks iklan. Mari kita simak saja langsung penjelasan berikut. Semangat belajar ya. Baik anak-anak, kita mulai dari unsur-unsur pembentuk iklan. Adapun maksud dari suatu iklan itu sendiri, yaitu dapat memahami secara lebih lengkap berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, di mana unsur-unsur pembentukan iklan terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Nah, berikut penjelasan mengenai unsur-unsur pembentuk iklan. Unsur pertama, sumber, adalah pemasang iklan yang berinisiatif penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. Yang kedua, pesan, adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal atau pesan non-verbal. Yang ketiga, media, adalah sarana yang digunakan, bisa berupa media cetak, elektronik, dan sarana lainnya. Saat ini, televisi dan informasi menjadi media iklan paling efektif untuk menginformasikan sebuah produk dan jasa. Dikarenakan kedua media elektronik ini digunakan hampir seluruh halayak. Unsur yang keempat, penerima, adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari objek iklan. Unsur kelima, efek, adalah perubahan yang terjadi pada pihak penerima iklan, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, serta pola hidup. Dan unsur yang terakhir, umpan balik, adalah tanggapan, reaksi, atau respons dari penerima pesan. Misalnya, dengan membeli produk yang ditawarkan, atau menolak pemakaian obat-obat terlarang. Nah, itulah unsur-unsur pembentuk iklan. Baik anak-anak, pembahasan selanjutnya, penyimpulan maksud suatu iklan. Pola penyajian dan isi iklan sangatlah beragam, di mana dalam konteks ini iklan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu iklan strategis dan iklan taktis. Iklan strategis adalah iklan yang digunakan untuk membangun merek dan citra positif dari suatu perusahaan, dengan tujuan nama suatu perusahaan tersebut menjadi baik di mata masyarakat. Sedangkan iklan taktis adalah iklan yang dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respons terhadap merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respons pada hari yang sama. Iklan tidak hanya bertujuan untuk menawarkan produk. Iklan juga turut berpengaruh dalam bentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, dan jati diri seseorang dan masyarakat. Nah, berikut tujuan atau fungsi iklan lainnya. Yang pertama, fungsi informasional.
adalah iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Yang kedua, fungsi transformasional adalah iklan yang berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, serta teknik-teknik untuk mencapai sukses. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan teks berikut. Kita baca dulu ya teksnya. Ayo main. Lebih baik main di luar daripada nonton TV, baca komik, atau main video games. Gunakan media secara sehat. Teks tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan atau poster. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada halayak. Dari bahasanya pun terlihat, yakni kata-katanya sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Hanya saja teks tersebut tidak seperti halnya iklan pada umumnya, yang bersifat komersial dan mendorong halayak untuk membeli suatu produk. Teks tersebut termasuk ke dalam kategori iklan atau poster informasional, di mana fungsi informasional itu adalah iklan yang memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Nah, teks tersebut bertujuan memberitahu halayak bahwa bermain di luar lebih baik, asyik, dan menyehatkan. Respons yang diharapkan berupa tindakan para remaja untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai arena bermain daripada menghabiskan waktu dengan menonton televisi, membaca komik, atau bermain video game. Dan pembahasan yang terakhir adalah menceritakan kembali teks iklan. Untuk menyimpulkan pesan dan informasi dalam iklan dapat dilakukan dengan menceritakan kembali teks iklan tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami, baik secara tulisan maupun lisan. Tujuannya agar pembaca maupun pendengar dapat memahami isi dan pesan iklan, kemudian menyimpulkannya sehingga bisa mengambil keputusan terkait informasi yang diberikan iklan. Jika dibandingkan dengan teks lainnya, maka iklan merupakan teks yang ringkas, padat, dan penuh makna. Hal ini terkait dengan ruang yang diperlukan dan biaya yang harus dikeluarkan. Semakin luas ruang yang diperlukan untuk penayangan, semakin besar biayanya. Oleh karena itu, kata-kata dalam iklan harus diperhitungkan keefektifannya, sehingga perlu menghindari kata-kata ataupun ilustrasi yang tidak perlu, karena akan menghabiskan biaya lebih besar. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan mudah ya. Terima kasih sudah mau belajar. Semoga kelak kalian menjadi orang yang sukses. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.